Halo guys, balik lagi di RM Tour bersama saya Randy guys ya. Oke, hari ini saya mau bahas topik yang penting mengenai berkas-berkas atau dokumen apa saja yang disiapkan atau dibawa pada saat mau interview di embassy ya guys ya, untuk kepengurusan visa Amerika ya guys ya, gitu ya. Oke, pertama itu ada dua kelompok. Yang pertama berkas wajib, yang kedua berkas yang opsional ya, atau tidak wajib ya guys ya. Oke, seperti kita ketahui ya guys ya, pada saat interview itu wajib membawa berkas-berkas atau persiapan yang nanti mau ditunjukkan ke officer ya guys ya, atau ke embassy gitu ya. Oke, pertama-tama yang berkas paling wajib yaitu nomor satu adalah paspor terbaru atau paspor yang Anda daftarkan di kepengurusan visa Amerika gitu guys ya. Nanti sesuai nomornya, sesuai barcode-nya ya gitu guys ya. Kedua, paspor yang lama gitu ya, ini optional ya. Kalau misalnya ada silakan bawa, kalau nggak ada ya boleh nggak bawa ya. Sebenarnya tanpa bawa pun embassy sudah tahu ya, maksudnya sejarah perjalanan kalian gitu guys ya. Tinggal di scan, nanti sejarahnya keluar semua ya, riwayat perjalanan keluar semua. Oke, setelah paspor, habis itu nanti bawa foto 5x5 2 piece, 2 lembar ya. Itu latar belakang putih ya guys ya. Untuk visa Amerika nanti foto di studio tinggal bawa, tinggal minta cetak aja gitu guys ya, 2 piece ya. Oke. Nah, ini sebenarnya foto itu sekarang antara wajib nggak wajib sih. Kadang diminta, kadang enggak gitu guys ya. Oke. Nanti biasanya officer ngeliat, oh ini oke nih, ya udah oke. Kalau misalnya berbeda dengan aslinya gitu ya, makanya foto itu nggak boleh lebih dari 6 bulan gitu ya. Harus dibawa 6 bulan atau paling update gitu guys ya. Nah, terutama kalau yang memakai hijab di paspor gitu ya, itu nanti foto 5x5 nya wajib pakai hijab gitu guys ya. Harus sesuaiin sama foto di paspor. Kalau misalnya di paspor non hijab ya berarti fotonya nanti non hijab, seperti itu guys ya. Oke, selanjutnya setelah itu yang paling penting ada appointment atau jadwal janji temu gitu guys ya. Kalau misalnya kalian sudah mengurus visa Amerika terus sudah melakukan payment ke embassy, itu langsung keluar jadwal ya, namanya appointment gitu guys ya. Itu nanti di situ tertera nama gitu ya, terus delivery option, habis itu nanti jadwalnya tanggal berapa, terus jam berapa, terus ada barcode juga gitu guys ya. Lengkap semua pokoknya di situ ya guys ya. Itu wajib bawa karena itu tiket masuk kita gitu guys ya. Terus selanjutnya ada namanya DS confirmation. Ini DS 160 tapi berupa confirmation, yaitu cuma selembar aja, cuma selembar. Nanti di situ ada foto, ada barcode ya guys ya. Itu namanya DS confirmation, itu wajib bawa ya. Kalau DS 160 yang ada 7 lembar itu ada tulisan do not bring to interview, artinya nggak perlu bawa ke interview guys ya. Oke, seperti itu guys ya. Jadi kalian harus bedain antara DS 160 dan DS 160 yang confirmation gitu guys, harus bedain ya. Nah, selanjutnya yang mesti bawa juga oke, setelah ini ada yang namanya optional ya. Yang tadi itu yang wajib udah ku infoin semua ya guys ya. Nah, sekarang yang optional ya. Nah, oh ya, kadang ada yang nanya juga, kok slip pembayaran seperti gimana? Nah, slip pembayaran sekarang semenjak September 2024 itu udah jadi satu sama jadwal ya. Jadi kalau misalnya di jadwal kalian ada tulisan pelunasan pembayaran atau MRV payment ya, itu artinya bukti slip pembayaran ya guys ya. Kalau dulu masih terpisah ya guys ya. Sebenarnya nggak usah bawa pun nggak apa-apa, karena pada saat kalian misalnya udah payment itu udah keluar jadwal, berarti pada saat kalian udah bawa jadwal berarti itu kalian udah lunas, seperti itu guys ya. Oke, selanjutnya sekarang yang optional. Yang optionalnya itu ada kartu keluarga ya, terus akte lahir, akte nikah itu bawa aja, tapi itu berupa fotokopi boleh ya. Ini sangat amat jarang ditanya ya guys ya. Cuma bukan berarti nggak pernah ditanya. Ini pernah beberapa kali ditanya ya guys ya, gitu ya. Jadi jaga-jaga aja. Terus selanjutnya ada namanya rekening koran. Rekening koran itu mutasi rekening kalian selama 30 hari terakhir ya guys ya. Kalau misalnya dirasa 30 hari terakhir mutasi banyak ya cukup sebulan aja. Kalau misalnya dirasa biasa aja gitu, maksudnya transaksi yang nggak terlalu aktif, ya berarti 3 bulan terakhir boleh ya guys ya. Biasanya orang-orang pada 3 bulan terakhir. Rekening koran dan referensi bank itu kayak satu paket lah guys ya. Jadi kalau misalnya kalian ngeprint ya sekalian aja referensi bank ya. Meskipun referensi bank itu cuma mewakili saldonya aja guys ya. Kalau misalnya rekening koran kan ada mutasi-mutasinya ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang opsional juga surat keterangan kerja atau surat keterangan usaha gitu guys ya. Kalau misalnya kalian bekerja, kalian bisa boleh bawa surat keterangan kerja dari perusahaan yang misalnya ada kop suratnya atau tanda tangan gitu guys ya. Itu boleh bawa, yang menerangkan di situ bahwa kalian memang ada melakukan cuti atau kalian pingin liburan ke Amerika gitu guys ya. Terus perusahaan mengizinkan, atau
kalian sedang bekerja di perusahaan tersebut ya guys ya, sudah berapa lama gitu guys ya, itu isinya seperti itu. Dan selanjutnya ada surat keterangan usaha bagi yang pengusaha atau yang wira swasta ya guys ya, itu kalian bisa berupa SIUP, SKU ataupun NIB ya guys ya. Biasanya rata-rata kalau misalnya orang nggak mau pusing buatnya NIB ya. Kalau NIB itu tinggal ngurusnya online, cepet, gampang, sehari 2 hari langsung bisa kelar gitu, tinggal di print bawa ya guys ya gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian bekerja itu boleh ada lagi dokumen yang kalian lampirkan, boleh namanya slip gaji. Itu slip gaji rinciannya sebulan terakhir, 2 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir, itu boleh ya, silakan itu kalian bawa untuk jaga-jaga gitu guys ya. Oke. Nah, sifatnya kalau yang optional itu, namanya optional ya, berarti sebenarnya itu tidak wajib. Tapi kalau misalnya ditanya, kok ini sering ditanya gak sih? Nah, kalau misalnya kayak rekening koran, terus surat keterangan kerja atau surat keterangan usaha, itu 3 dari 10 orang lah kira-kira itu ditanya, kamu bawa gak itunya ya gitu guys ya. Jadi pada saat kalian ditanya gitu ya, kalian mesti tunjukin gitu ya guys ya, biar oke ya, meskipun sifatnya tidak wajib ya gitu. Yaudah, oke guys, sekian dulu videonya. Hari ini udah saya bahas semuanya lengkap mengenai berkas-berkas yang wajib dibawa dan tidak wajib dibawa atau optional ya guys ya. Semoga membantu kalian dalam apply visa Amerika. Dadah, see you on the next video. Dadah.